2 pekan buron, pelaku pembunuhan terhadap wanita lansia pemilik losmen di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Pelaku tega membunuh korban karena kesal saat ditagih membayar penuh sewa kamar losmen. Pelarian Ammar Rusdi usai bertindak kekerasan terhadap wanita lansia pemilik losmen berakhir di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Usai membunuh Nur Ayikin, pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Dari pengakuan awal pelaku, motif pembunuhan berawal dari kekesalan pelaku terhadap korban. Pelaku yang sempat menginap tiba-tiba membatalkan sepihak sewa kamar losmen dan meminta pembayaran setengahnya. Namun pemilik losmen menolak dan meminta pelaku membayar penuh sewa kamar. Pelaku yang kesal dan emosi menganiaya korban hingga tewas. Sebelum kabur, pelaku mencuri perhiasan korban, yakni 4 cincin dan 1 gelang emas. Atas perbuatannya, pelaku yang ternyata residivis kasus pembunuhan di Kalimantan Timur kembali mendekam di balik jeruji. Tersangka pelaku ini sudah menginap di losmen dan karena ada pembatalan sepihak dari pelaku menginginkan membayar setengahnya, tetapi dari pihak pemilik tidak menerima dan meminta pembayaran secara penuh. Kejadian itulah yang memicu pelaku melakukan serangkaian tindakan yang menurut saya tidak wajar sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tewasnya pemilik losmen Nur Ayikin mengejutkan warga sekitar di Jalan Mukhtar Ali, Bamang Sampit, Kota Waringin Timur. Polisi menyelidiki kasus pembunuhan terhadap wanita lansia dan melihat buku daftar tamu yang menginap di losmen dan tertulis nama pelaku. Di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, wanita pemilik toko tewas dibunuh dan dirampok. Pelaku merupakan tetangga rumah korban yang panik aksinya diketahui. Tim aligator Polres Kolaka Utara terpaksa menembak kaki RUS, pelaku perampokan disertai pembunuhan karena berupaya kabur saat akan diciduk. Warga desa Kondara itu tega menghabisi nyawa tetangganya Hasmiani yang memergoki aksinya saat masuk ke ruko korban. Saat kejadian, pelaku masuk melalui atap dan saat menggasak uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel, korban memergokinya. Pelaku yang panik langsung mengambil palu yang ada di meja dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri lalu kabur. Dari hasil pemeriksaan, selain menemukan barang korban, polisi juga menemukan puluhan ponsel hasil kejahatan pelaku yang dilakukan sejak 2020 serta alat isap sabu yang disembunyikan di rumah kebun. Modus operandi yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang korban berupa uang 2 juta rupiah, kemudian mengambil 2 HP yang ada di dalam rumah. Pada saat melakukan kegiatan tersebut dipergoki oleh korban sekaligus pemilik rumah, sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengayunkan martil ke arah kepala korban sampai beberapa kali sehingga mengakibatkan luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka Utara dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Hasmiani, wanita usia 51 tahun, dianiaya di dalam ruko miliknya di Desa Kondara, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Korban yang berstatus janda anak 3 itu ditemukan bersimbah darah di kamar dengan luka di kepala. Penganiayaan ini terjadi malam hari saat korban hanya bersama karyawan perempuannya di ruko. Pelaku yang akhirnya diketahui merupakan tetangga korban tiba-tiba sudah ada di dalam ruko yang masuk dari atap. Karyawati korban yang ketakutan lari bersembunyi di kamar dan menelpon temannya meminta bantuan. Saat warga dan polisi datang ke lokasi, korban ditemukan kritis, namun nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke puskesmas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban dianiaya menggunakan palu yang ditemukan tidak jauh dari lokasi. Sebelum kabur, pelaku diduga menggasak 2 ponsel dan uang 2 juta rupiah yang disimpan di laci.
Orang kakek 65 tahun di Barito, Kalimantan Tengah membunuh seorang nenek yang pernah dipacarinya selama 7 tahun. Motif pembunuhan bukan karena asmara, melainkan pelaku tidak terima dimarahi korban saat meminta kembali alat pahat untuk menyadap karet miliknya. Berakhir sudah pelarian SI, kakek berumur 65 tahun setelah 3 bulan menjadi DPO. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan oleh anggota Reskrim Polsek Gunung Bintang Awai, dibantu tim Resmo Polres Barito Selatan dan Polda Kalimantan Tengah di tempat persembunyiannya. SI tega membunuh seorang nenek berinisial S berumur 52 tahun hanya karena kesal dan sakit hati mendengar jawaban kasar korban saat meminta alat pahatnya untuk menyadap karet. Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada 24 November tahun 2021 lalu di Dusun Kananai, Desa Bipangkali. Pelaku yang emosi menganiaya korban dengan sebatang kayu hingga korban terluka di bagian wajah dan kepala. Dari pengakuan pelaku, korban dan dirinya pernah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 7 tahun. Namun dalam waktu setahun belakangan keduanya berpisah. Kejadian ini terjadi karena pelaku dengan korban sudah kurang lebih 7 tahun tinggal bersama tanpa ikatan status pernikahan dan lain-lain. Kemudian pada saat pelaku sakit tidak dirawat oleh korban sehingga muncul ketersinggungan. Akhirnya mereka berdua sempat pisah kurang lebih 1 tahun, tapi kemudian korban datang lagi ke tempat pelaku untuk tinggal bersama. Pada saat itu suasana sudah tidak harmonis atau tidak ada kecocokan, ya. Akhirnya pelaku tersinggung dengan perkataan dan kata-kata korban sehingga pelaku melakukan perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat rasa kesal, marah, dan dendam menguasai diri, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Janganlah bertindak gegabah pemirsa, cobalah bersabar dan meredakan emosi agar tidak ada penyesalan. Mabuk miras, seorang ayah cabuli putri kandung dan aniaya istri. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.